Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah ya? Baik, selamat datang di channel kami Investor Soleh Kaya dan Dermawan ya. Ini doa buat kita semuanya menjadi investor yang sukses ya, yang soleh, yang kaya, dan dermawan yang mau berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam kondisi pandemi ya, bahkan kemarin 2020 ya, akhir tahun 2020 saham-saham melejit, kemudian sampai sekarang masih merasakan dampak daripada naiknya harga saham ya. Tentunya ini suatu peluang tersendiri bagi kita untuk mengambil peluang dari saham-saham syariah ya. Baik, ya kami juga mendapatkan ya keuntungan dari saham syariah ini antara ya mungkin 14% sampai bahkan tertinggi 150% ya dari Kimia Farma ya. Dan dari saham-saham yang lain nantinya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari tren kenaikan harga saham tersebut ya. Ya, jika Anda ingin investasi saham syariah dan bagaimana cara memilih saham yang baik ya, kami bisa memberikan satu edukasi ya. Silakan bisa menghubungi kami di 0818 957 579 ya. Kami juga mengadakan training-training saham dan membuat klub saham syariah ya. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki klub saham bisa bergabung melalui formulir yang ada ya pada kolom deskripsi di bawah ya. Anggota klub akan mendapatkan update dan rekomendasi saham yang potensial ya. Disclaimer on ya, semua video ini kami buat adalah untuk edukasi dan memasyarakatkan mengenai menariknya investasi saham syariah ya. Semua keputusan jual beli daripada investor adalah tanggung jawab investor sendiri ya. Kami membantu menganalisis saham-saham syariah pilihan. Silakan like, subscribe, and share video ini untuk dapat terus mendapatkan update dari kami dan semakin memperluas masyarakat yang berinvestasi di saham syariah. Demikian, silakan bisa mengikuti video berikut ya, ulasan-ulasan yang kami berikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan membahas untuk saham Waskita ya. Ya, sebenarnya saham Waskita bukan saham syariah, tapi saya bahas karena memang terkait dengan sentimen SWF ya. Kemudian ada rencana divestasi tol dan kalau divestasi tolnya berhasil dan bisa membayar hutang-hutangnya, tentunya Waskita akan turun ya tingkat debt to equity rasionya dan barangkali bisa kembali masuk saham syariah ya. Artinya Wika kemudian Waskita hampir sama ya. Hari ini ARB semua ya. Kita bahas untuk Waskita dulu. Ya, di mana Waskita turun 6% atau ARB ke 1475 ya. Ini yang berat ya. Walaupun ada sentimen SWF tapi saham-saham konstruksi 3-4 hari ini turun ya, cukup dalam. Di mana tadi sebenarnya sempat rebound ya ke 1620 tertingginya ya. Namun karena indeks turun maka kembali turun kembali untuk Waskita Karya, di mana ARB dan ada 320.000 lot yang belum kejual ya. Untuk asing sebenarnya masih net buy 8 miliar ya, tipis ya, kecil. Tentunya ini menjadi bahan pertimbangan untuk transaksi besok dan ke depan ya. Berapa support untuk Waskita Karya? Ya, dilihat dari teknikalnya. Waskita ini kelihatan turun ya dan menembus supportnya di pertama di 1700 tembus, kemudian di
1665 juga tembus ya, turun terus. 1665 juga sudah tembus ke bawah sehingga sekarang di 1475 ya. Jadi untuk berikutnya waskita ini menuju supportnya di 1250-an ya. Jadi teman-teman barangkali yang mau beli waskita dipertimbangkan ya, karena ya ini kapan SWF-nya dimulai, kemudian bagaimana rencana penjualan jalan tolnya, ini yang menjadi masih bahan pertanyaannya. Apalagi ada hari ini IHSG turun cukup dalam, gara-gara menurut pendapat kami ya salah satunya ada beberapa penyebab ya. Mungkin karena pertama for sale ya, banyaknya investor yang pakai margin, kemudian juga ada berita ya, tadi sudah kami ulas di video sebelumnya, yaitu adanya pernyataan daripada Jaksa Agung bahwa ada 7 calon tersangka kasus Asabri ya, dengan potensi kerugian 17 triliun, lebih tinggi dari sedikit dari kasus Jiwasraya. Ya, ini tentunya punya pengaruh kepada pasar dan menjadi bahan pertimbangan ya investor untuk menjual saham-sahamnya. Ini yang menjadikan IHSG hari ini turun cukup dalam ya, dan cenderung untuk downtrend ya. Kalau saya melihat indeks sudah menembus level supportnya di 6250 dan sekarang di 6140 ya. Jadi untuk menuju support berikutnya di 5800-an. Jadi hati-hati. Ini ada potensi penurunan cukup dalam untuk IHSG ya, ke support berikutnya. Jadi untuk waskita bagaimana tadi? Waskita ya kemungkinan juga akan turun mengikuti indeks ya, sambil nunggu perkembangan SWF dan bagaimana realisasi penjualan jalan tolnya ini apakah sudah bisa dimulai ya, karena kalau dilihat dari PSBB-nya masih cukup lama sampai 8 Februari, kemudian tentunya ini menuju support berikutnya di 1250 ya. Jadi ya sangat disayangkan sebenarnya, saya juga menjagokan saham Wika waskita ya. Tapi karena kondisi bursa dan cenderung untuk turun ya, mungkin sementara cut loss dulu sambil atau average down untuk ketika nanti menyentuh support di 1270 dulu ya. Jadi demikian untuk waskita bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Ya, kemudian kita bahas sekalian yang saham konstruksi lain, yaitu Wika ya. Ya, Wika lebih parah ini, sudah menyentuh support di MA60 ya. Di sini 1730 sudah ketembus dan sekarang posisinya di 1715, yaitu ARB 6,5% ini. Jadi untuk Wika lebih parah, jadi menuju support berikutnya di kisaran 1450 ya. Ini waduh lebih gawat lagi untuk Wika ya, Wijaya Karya. Karena tadi ya dari sisi teknikalnya sudah beberapa hari ini sudah turun terus, dan untuk menuju support berikutnya di 1450-an tadi ya. Nah, support sekarang di 1730 sudah ketembus dan cenderung ke bawah ya, 1715. Kita lihat untuk Wika ya. Ya, ini Wika hari ini tidak ARB tapi sudah mau menyentuh ARB 6,53 ya. Sempat ke titik terendah 1710. Di mana asing net buy ya. Jadi kalau tadi juga sama waskita juga net buy asing, kemudian Wika net buy-nya asing ya. Favoritnya masih net buy ya. Sebenarnya ya sentimennya SWF dan beberapa proyek konstruksi ya ke depan harusnya kan positif, tapi karena pasar lagi turun ya mungkin Wika juga ikut turun karena melihat perkembangan dan mungkin kenaikannya juga cukup tinggi sehingga profit taking sebagian investor. Jadi untuk Wika di mana broker summary-nya YP net buy ya, kemudian AK ini net buy ya. Sedangkan yang melakukan penjualan banyak itu adalah CS ya.
CS, kemudian AK, ini AK tadi beli 132, jual 129, net buy ya untuk AK ya. Ya, artinya tidak terlalu signifikan antara jual belinya, tidak terlalu kelihatan distribusi dan akumulasinya, namun memang mengikuti perkembangan pasar bahwa WIKA ini mengalami penurunan ya. Dilihat dari teknikalnya memang cenderung untuk turun ya. Ya, mungkin sambil nunggu SWF efektif, kemudian proyek-proyek konstruksi kembali menggeliat, ini yang ya perlu apakah besok WIKA bisa rebound, tapi kalau indeks cenderung untuk turun ya, maka WIKA menguji ke 1460-an ya. Jadi hati-hati, ini masih ada potensi penurunan untuk WIKA. Kemudian untuk ADI ya, Adikarya ini sama seperti Waskita Karya. Adikarya ini sudah menembus supportnya di 1680. Sekarang posisinya di 1465, jadi akan cenderung untuk menembus support berikutnya di 1190 ya. Kalau kita bulatkan 1200 lah ya untuk menuju supportnya di 1200 untuk Adikarya. Ya, sama juga dengan yang lain ya, Adikarya sudah sempat rebound ke 1610, tapi karena koreksi tadi semua pasar juga akibatnya Adikarya ARB ya. Dengan asing net sell 2,4 miliar tipis ya. Namun karena 3 hari berturut ini ARB terus ya 6%, sehingga Adikarya ya akan cenderung untuk menuju support di 1200 ya. Jadi demikian saham konstruksi yang ketiga. Sama juga dengan PTPP akan menuju supportnya di 1500-an ya. Jadi ini WIKA, kemudian PTPP ini juga hampir sama ya, menuju supportnya di 1500-an. Jadi semoga jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mau masuk di saham-saham konstruksi ya. Kita tunggu sampai perkembangan untuk SWF-nya ya, kapan mulai realisasi dan apakah ya paling tidak sampai 8 Februari kan masih PSBB ya, artinya mungkin investor asing dan sebagainya belum bisa ke Indonesia kan, artinya masih potensi untuk mengalami penurunan ya. Ya, sampai pertengahan Februari ya. Kalau tadi sudah kami bahas, indeks menuju ke level supportnya di 5.800 ya untuk support berikutnya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat. Saham-saham konstruksi ya barangkali bisa jadikan pertimbangan, yaitu Waskita, kemudian WIKA, PTPP dan Adikarya. Ini masih sentimen negatif dan cenderung turun ya ke masing-masing menuju support berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.